Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali dapat beribadah bersama dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah kita bersama pada saat ini. Mari kita segera memulai dengan mengundang Roh Kudus untuk dapat menguasai hati dan pikiran kita dan juga menyanggupkan kita untuk dapat mempraktekkan firman yang akan kita pelajari bersama pada saat ini. Bapa yang penuh kasih dalam tahta kerajaan surga, terima kasih pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Kembali kami dapat mempelajari firman-Mu, dapat memperoleh kekuatan yang Kau sudah siapkan bagi masing-masing kami, dapat membawa kehidupan kami dalam satu kehidupan yang penuh dan berbuah, bertumbuh dalam kehidupan Kristen yang saat kami berjalan menuju ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus Engkau akan menuntun kami semua untuk dapat memahami dan juga dapat mempraktekkan pelajaran ini, sehingga ini akan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga nantinya kami akan bertemu dengan Yesus Kristus dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Baik saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali kita mempelajari firman Tuhan ya. Dari sepanjang satu triwulan ini kita memiliki satu judul ya, menyatukan surga dan bumi Kristus dalam kitab Filipi dan kitab Kolose. Dan pada saat ini di minggu yang kedua dari pelajaran Sekolah Sahabat ini, kita mempelajari tentang satu judul sepanjang minggu ini, alasan untuk bersyukur dan berdoa. Kita sudah mempelajari sebagian besar ya pembahasan, dan kita tiba pada hari Kamis ini dengan satu judul kuasa daripada doa. Kuasa daripada doa. Nah, mari kita lihat apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita, dari apa yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran kita. Baik, fokus doa Paulus bagi jemaat Kolose bukan yang terutama itu untuk apa? Bukan tentang keadaan lahiriah, itu bukan. Walaupun itu dapat dinyatakan, tapi itu bukanlah fokus utama ya. Yang fokus utamanya apa? Melainkan agar mereka itu dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Allah. Pengetahuan ini bukan sekedar informasi, tetapi hikmat dan pengertian rohani yang menuntun hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita mengetahui mana yang baik dan yang tidak baik, atau mengetahui mana yang lebih baik daripada yang baik. Jadi itulah sebabnya doa Rasul Paulus kita memiliki hikmat dan pengertian rohani. Nah, hikmat dan atau pengertian rohani ini dimulai dengan apa? Dimulai dengan kepercayaan kita penuh kepada Allah. Ya. Kita percaya kepada Allah, janji-janjinya ya. Dan kemudian kita memiliki kesediaan untuk menaati kehendak Allah. Dan kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Jadi mengenal kehendak Allah bukan hasil spekulasi manusia. Bukan mengenal kehendak Allah bukan berarti apa yang tradisi sudah katakan, apa yang pemimpin agama sudah katakan, bukan ya. Tetapi merupakan buah dari hubungan yang taat, hubungan yang berserah kepada Tuhan. Dalam mencari kehendak Tuhan melalui doa, Alkitab menunjukkan beberapa sarana utama untuk dapat mengetahui kehendak Allah. Pertama kita dapat melihat adalah dari firman Tuhan. Ya. Alkitab adalah sumber utama dan paling pasti dalam menuntun langkah hidup setiap orang percaya. Firman Tuhan atau Alkitab. Yang kedua adalah roh nubuat. Allah memberikan terang tambahan melalui para nabi, khususnya dalam konteks akhir zaman untuk meneguhkan dan menuntun umatnya. Ada umat-umat Tuhan yang telah ditunjuk untuk dapat apa? Memberikan roh nubuatan ya, karena Roh Kudus firman Tuhan sudah jelas menyatakan Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi ada sarana roh nubuatan yang diberikan untuk menuntun di akhir zaman ini. Yang ketiga adalah penyertaan ilahi. Pengalaman-pengalaman yang kita bisa lihat sendiri. Ya, pada saat kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita mengalami pengalaman-pengalaman penyertaan ilahi atau providensi Allah tersebut. Ya, Allah sering membimbing kita semua melalui keadaan, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ya, dengan membuka atau menutup pintu sesuai dengan kehendaknya yang baik dan benar untuk kita semua. Dan yang terakhir adalah tuntunan Roh Kudus. Jadi kita dapat mengetahui kehendak Allah melalui dalam doa itu, dan juga menunjukkan beberapa sarana, yaitu tuntunan apa? Roh Kudus. Semuanya ini adalah ada hubungannya dengan apa? Dengan doa. Ada hubungannya dengan permohonan, komunikasi yang kita bawakan kepada Allah. Jadi Roh Kudus juga akan menuntun kita secara pribadi ketika kita belajar mengenali suaranya dan hidup yang peka terhadap pimpinannya. Nah, Rasul Paulus berdoa agar jemaat itu hidup layak di hadapan Tuhan.
Walaupun manusia, kita semua ini tidak layak dengan kekuatan kita sendiri. Allah menyatakan kita layak oleh karena kasih karunia-Nya dan memanggil kita untuk hidup sesuai dengan panggilan itu. Istilah hidup atau berjalan ya, menekankan gaya hidup sehari-hari yang selaras. Cara kita berpikir, cara kita melakukan tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan. Itu selaras dengan kehendak Allah, sesuatu yang hanya mungkin melalui kuasa Roh Kudus. Karena kalau kuasa kita, mungkin kita ingin menjadi seperti dunia, menjadi orang dunia. Tetapi dengan pertolongan surga, kita minta setiap pagi dan setiap saat kita berdoa, pada saat kita berdoa, kita meminta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan. Disitulah kehidupan kita dapat selaras dengan kehendak Allah. Dan doa Paulus menyebutkan beberapa ciri hidup yang berkenan kepada Allah. Apa itu hidup yang berkenan kepada Allah? Itu berbuah dalam setiap pekerjaan baik, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang penuh dengan ucapan syukur. Nah, hidup yang dipimpin Tuhan itu bukan hidup yang statis, tetapi hidup yang terus bertumbuh. Ya, kita mungkin jatuh bangun terus terang ya, tapi kehidupan kita selalu apa? Naik. Ya, terus apa? Mengarah ke atas, walaupun mungkin jatuh sedikit, tapi terus mengarah ke atas, bukan satu hal yang statis begitu saja ya, tetapi hidup yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah rohani. Kesimpulan dan juga refleksi dari pelajaran kita adalah bahwa doa itu bukan sekedar permintaan, bukan yang kita minta sesuatu dari Tuhan, melainkan sarana Allah untuk membentuk karakter kita dan menuntun arah kehidupan umat-umatnya. Kuasa doa itu nyata ketika orang percaya itu mencari kehendak Allah dengan kerendahan hati, ketaatan, dan kepekaan terhadap pimpinannya. Jadi pada saat kita berdoa, biarlah doa kita seperti Yesus. Ya, kita ada kehendak-kehendak kita, ya, kita dapat minta ini dan itu, tetapi apa yang Yesus lakukan di akhir dari doanya, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Jadi itulah, kita kehendak Allah itulah yang dapat selalu kita akan minta, coba, ya. Karena kalau kita mengikuti kehendak kita, apa betul kehendak saudara dan saya itu sudah baik, memberikan sesuatu hal yang baik dan benar? Tentu saja tidak. Tapi kalau Allah kita yang adalah Allah yang suci, kudus, murni, atau dia mengetahui yang terbaik untuk kita. Itulah sebabnya kita harus mengetahui, mencari kehendak Allah tersebut. Dan refleksi dari pelajaran, dari pertanyaan yang di akhir pelajaran kita pada hari ini, akan membawa kita untuk bahwa satu pemahaman bahwa mengetahui bahwa Allah memimpin itu bukan hanya dari hasil akhirnya, tapi dari kesesuaian langkah hidup kita dengan firman, dengan Roh Kudus, dan dengan kehendak-Nya yang dinyatakan. Seringkali kita bertanyakan, bagaimana kita tahu ini bahwa kita telah melakukan kehendak Allah? Ya, kita mungkin tidak melihat hasilnya saat ini. Ya, kita mungkin tidak melihat itu secara nyata, tetapi satu karakter yang diubahkan, satu kehidupan yang diperbaharui dari setiap waktu dengan firman Roh Kudus, itu menyatakan bahwa kehendak Allah itu telah terjadi, prosesnya telah terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat ini, saudara, mari kita kembali lihat ya, bagaimana berkuasanya doa tersebut. Ada kuasa daripada doa tersebut. Itulah sebabnya Rasul Paulus, dia berdoa kepada jemaat Kolose. Dia katakan dalam Kolose 1 ayat 9, kami tiada berhenti-hentinya berdoa untuk kamu. Dia doakan. Dia dalam penjara. Rasul Paulus berada dalam penjara sendiri. Gantinya dia berdoa untuk dirinya lepas dari penjara. Tapi dia mendoakan orang-orang yang bebas. Kenapa? Karena rupanya kebebasan yang sejati itu bukan di mana kita berada, dalam keadaan kita apa, tapi kebersamaan kita dengan Allah, itulah kita kebebasan yang sesungguhnya. Ya, bebas dengan Tuhan bukan diperhamba oleh dosa atau diperhamba sebagai pengikut setan. Tapi pada saat itu dia menulis kepada jemaat-jemaat yang bebas di Filipi, di Kolose, orang-orang yang tidak ada dalam penjara seperti dia. Tetapi dia berdoa supaya mereka tuh tetap berada dalam kebebasan kasih karunia Tuhan. Kebebasan berada di dalam Kristus. Ya, itulah kebebasannya. Jadi itulah sebabnya dia tiada berhenti-hentinya berdoa untuk meminta untuk kamu. Kami meminta, Rasul Paulus dan juga Timotius yang juga menulis sama-sama dengan Rasul Paulus ya. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi itulah dia sebabnya ya. Itu dia doa Rasul Paulus di sini kalau kita lihat dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 12 ya. Ada beberapa tujuan. Yang pertama ini kita sudah baca ini, yaitu apa ya? Untuk memahami kehendak Allah. Ya. Untuk memahami kehendak Allah, itu yang utama.
Kalau kita dapat memahami kehendak Allah, maka kita dapat memahami keberadaan kita, keinginan kita, keberadaan orang-orang di sekitar kita dalam keadaan mungkin mereka bahkan dapat menyakiti kita, tapi kalau kita memahami kehendak Allah, maka kita dapat memaklumi dan menyadari kebutuhan manusia yang sesungguhnya, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu jadi penting sekali untuk memahami kehendak Allah. Kenapa? Selain itu, seperti saya katakan tadi, orang-orang sekitar ini mungkin ada yang salah-salah ya. Dan itu yang terjadi juga di Kolose. Ada guru-guru palsu, ada penginjil-penginjil palsu. Ya. Injil-injil palsu, maka itulah sebabnya daripada kita bingung, loh, ini yang mana yang benar? Ya, mana ini teologi yang benar? Mana ini ajaran yang benar? Maka kita datang kepada sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri, Alkitab itu sendiri. Bagaimana kita dapat melihat Alkitab itu, jangan sampai Alkitab yang diputar-putar balikan, seperti setan memutar balikan firman Tuhan. Ya. Jadi itulah kita membawa pada saat kita berdoa, seperti Rasul Paulus, biarlah kita berdoa, Tuhan, kami ingin mengetahui kehendak-Mu yang sebenarnya. Bukan apa yang diajarkan oleh pimpinan agama atau tradisi gereja dan lain sebagainya. Tapi mana kehendak-Mu yang sejati, Tuhan. Itulah permohonan daripada Paulus. Tujuan kita juga semua. Ya. Kolose 1 ayat 9 bagian kedua katakan, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang kedua, tujuan doa Paulus selain memahami kehendak Allah ya, kita yang belum yang kedua, masih pertama. Kita lihat dalam Kolose juga, dia tuliskan juga dalam Kolose ya, memahami kehendak Allah ini. Kolose 2 dan 3 dikatakan supaya apa? Mereka, umat-umat Tuhan di Kolose itu bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi, memahami kehendak Allah itu seperti pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, melalui apa? Melalui firman Allah pertama-tama, yang membawa kita untuk melihat Yesus Kristus, untuk mengalami kehidupan di dalam Kristus, dan Roh Kudus yang menuntun kita kepada Kristus, dan ajaran Kristus itulah yang akan membawa kita kepada satu kehidupan di dalam Kristus. Itulah dapat membawa kita untuk memahami kehendak Allah. Yang kedua, apa tujuan doa Paulus setelah dia minta untuk memahami kehendak Allah? Dia bermohon supaya menghidupkan kehendak Allah. Kalau kita sudah tahu Allah maunya ini, Allah menghendaki kita melakukan ini, tindakan ini yang terbaik. Kalau kita sudah dapat memahami, apa langkah berikutnya? Menghidupkan. Ya, menghidupkan. Jangan hanya apa? Cuman masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak, menghidupkan. Ya, Kolose 1 ayat 10 sampai Kolose 1 ayat 10 bagian pertama katakan apa? Sehingga pada saat kita dapat memahami kehendak Allah itu, sehingga apa? Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga, tujuan Rasul Paulus setelah kita memahami kehendak Allah, menghidupkan kehendak Allah adalah bertumbuh. Jadi jangan hanya menghidupkan sekali-sekali, ya. Atau kalau ada waktunya bagus, tidak. Terus bertumbuh. Artinya apa? Bertumbuh itu ada perkembangan, ya, tidak statis. Bertumbuh dalam kehidupan kekristenan kita. Itulah sebabnya dalam Kolose 1, sambungan tadi kita sudah baca, ayat 10 bagian yang pertama yang dikatakan membawa kita untuk menghidupkan ya kehendak tersebut. Yang berikutnya supaya apa? Kamu memberi buah supaya kita menghidupkan. Kalau kita hidupkan supaya apa? Supaya kita dapat memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi pemahaman itu tidak berhenti kalau dengan hanya sekedar kita mengetahui. Ya, pengetahuan informasi dan lain sebagainya. Tapi kita hidupkan, dan kalau kita hidupkan itu bertumbuh, ya. Dan itulah akan apa? Pengetahuan itu semakin disempurnakan. Karena pengetahuan itu bukan hanya informasi, tetapi juga informasi yang dapat dihidupkan, dapat terbukti dengan kehidupan kita masing-masing. Dan yang berikutnya adalah tujuan doa Paulus setelah dia memohon kiranya umat Tuhan di Kolose dapat memahami kehendak Allah, dapat menghidupkan kehendak Allah, dapat bertumbuh dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah adalah tetap kuat dalam komitmen. Tetap kuat dalam komitmen. Mungkin ada masa-masa kita sepertinya, aduh kenapa kehidupan kita ini kok sepertinya menderita. Ya, tapi biarlah dalam penderitaan ataupun dalam kesusahan. Ya, dalam pertumbuhan kerohanian kita tetap memiliki komitmen yang kuat. Kolose 1 ayat 11, ayat berikutnya kita hanya lihat ini tujuan doa Paulus itu hanya dari Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Jadi kita lihat, kita sudah lihat yaitu Kolose 1 ayat 9, 10, sekarang 11 ya. Dan apa? Dan dikuatkan dikatakan ya.
dalam doanya ini, dan kamu itu dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi kita mungkin menghadapi saat-saat di mana kita menghadapi tantangan kehidupan. Kesabaran kita, aduh di mana ini Tuhan? Di mana Engkau? Tapi biarlah Rasul Paulus berdoa, dalam doa kita dapat dikuatkan dengan komitmen kita untuk tetap setia, untuk tetap bertekun, untuk tetap sabar. Untuk tetap sabar bahwa penderitaan kita ini akan berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Dan itulah dia doakan orang-orang di Kolose supaya mereka kuat dalam komitmen. Akan ada tantangan, akan ada penginjil-penginjil palsu yang membawa injil-injil yang lain, injil-injil yang berbeda. Tapi kuatlah kalian dengan apa? Komitmen, dengan segala ketekunan dan kesabaran. Dan yang terakhir, tujuan doa Paulus adalah mereka terus bertekun dalam doa. Doa itu dan ucapan syukur. Ucapan syukur itu hanya dilakukan juga dalam apa? Doa ya. Dua koin ya. Yang satu koin dengan dua sisi. Bertekun dan maksudnya bersyukur dan berdoa. Ya, jadi ini yang dikatakan di ayat yang ke-12. Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur. Dia minta supaya mereka dapat mengucap syukur. Dapat terus berdoa dan mengucap syukur. Ya, dengan kata lain, dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Inilah Rasul Paulus ya. Inilah Rasul Paulus, seorang pemimpin ya. Dia seorang pemimpin seperti Rasul Paulus, dia tidak melihat yang diutamakan bukan kebutuhannya. Dia butuh sekali untuk keluar dari penjara. Mungkin tuh, kalau dia berdoa, aduh aku berdoa semoga aku keluar dari penjara di Roma, supaya aku dapat menginjil. Kan bagus juga seperti doa begitu. Tetapi dia katakan, biarpun aku dalam keadaan penjara, dengan pengertian rohani yang dia miliki, dia tetap dapat menginjil dalam keadaan apapun. Dalam suka atau duka, punya posisi atau tidak punya posisi, dalam penjara atau di luar penjara. Dia tetap melihat dengan pengertian rohani, kesempatan demi kesempatan, dan kesempatan yang utama yang dilakukan sebagai seorang pemimpin adalah mendoakan. Sekali lagi, mendoakan umat-umat Tuhan lainnya. Bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Dan inilah satu aspek yang saya ingin coba kita lebih fokuskan ya. Rasul Paulus sebagai seorang pemimpin di penjara, menderita. Tapi dia berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk kepentingan orang lain. Dan inilah sesungguhnya satu pemikiran dapat saya bagikan pada saat ini adalah bahwa para pemimpin gereja itu dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin rohani dan pejuang doa atau prayer warriors ya, pejuang-pejuang doa bagi jemaat mereka. Bagi jemaat mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh rasul-rasul. Kalau kita lihat pada saat Yesus telah naik ke surga, rasul-rasul kemudian menerima kuasa dari Roh Kudus dan mereka mulai menginjil. Para rasul dalam kitab Kisah pasal kedua kita lihat. Dan setelah Roh Kudus turun ya, apa yang kemudian terjadi? Mereka menginjil. Dan setelah itu apa yang mereka lakukan? Setelah mereka menginjil, mereka terus bertekun. Bertekun dalam apa? Ya, untuk mencari posisi siapa yang terbesar. Sebelum Yesus mati kan itu kan yang mereka bertekunnya para murid-murid atau rasul-rasul itu, siapa yang akan di samping kiri, siapa yang akan di samping kanan Yesus. Tapi setelah Yesus naik, setelah Roh Kudus turun, mereka bertekunnya dalam apa? Ini kita lihat ya. Kisah para Rasul 2 ayat 42 katakan apa? Maka mereka, rasul-rasul itu dan umat-umat Tuhan yang telah menerima kebenaran pada saat itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, bersekutu mereka, gantinya bertengkar, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan apa? Berdoa. Jadi kenapa? Karena mereka mengetahui ini kuasa mereka untuk menginjil, kuasa rasul-rasul ini untuk bahkan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Itu bukan karena kekuatan mereka, tapi apa yang mereka minta, apa yang mereka minta dari Bapa, dari Allah, dari surga, ya. Dan kita lihat itu pada mulanya itu yang terjadi. Mereka bersekutu dalam apa? Dalam pemberitaan firman, dalam mempelajari firman Tuhan dan berdoa. Lalu kemudian kita tahu, kemudian gereja berkembang ya, gereja kemudian berkembang. Banyak sekali yang menjadi anggota gereja Kristen mula-mula pada saat itu. Dan seperti biasa kalau ada pertumbuhan semakin banyak orang, ya juga ada masalah demi masalah yang terjadi. Dan kalau kita mempelajari dari Kisah Para Rasul pasal 6, terjadilah
konflik yang pertama ya, wanita atau janda-janda yang dari keturunan orang Yahudi tapi yang datang tinggal dari negara-negara lain yang kembali ke Yerusalem dan lain sebagainya. Mereka merasa, waduh, kami tidak mendapatkan bagian seperti janda-janda orang-orang yang ada. Yang mana? Yang asli, yang penduduk asli yang ada di Yerusalem. Kok kita sama-sama Kristen ya? Kita sama-sama menderita dianiaya, dikeluarkan dari rumah keluarga kita masing-masing. Kita hanya bisa berkumpul dan saling bantu dengan lain. Tapi kok bantuan kepada janda-janda orang dari keturunan Yunani itu kok semakin sedikit dibandingkan dengan apa? Dengan yang dari orang-orang yang Yahudi asli dari tanah Yahudi itu sendiri. Dan jadi masalah ya. Tadi Anda bisa baca itu dalam Kisah Fatsal 6. Lalu kemudian rasul-rasul berkumpul, waduh kalau begini kita harus, untuk urusan-urusan begini ini harus apa? Harus ada para pemimpin baru yang kita angkat, ya bukan lagi rasul, tapi para diakon. Ya. Diakon, maka dipilihlah di dalam Kisah pasal ke-6, 7 diakon untuk dapat membantu. Ya. Nah, coba yang menariknya, kenapa rasul-rasul tidak mau tangani urusan-urusan juga seperti begitu? Kenapa? Karena bagi mereka ada pembagian tugas. Dan apa tugas para pemimpin pada saat itu? Tugas para rasul, seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 4, adalah apa? Pada saat itu rasul-rasul berkata, ya, mari kita pilih diakon. Ya, kita angkat supaya diakon lah yang mengurus urusan-urusan meja istilahnya ya, urusan-urusan yang dibutuhkan. Tapi kepada para pemimpin supaya mereka apa dikatakan? Nah ini supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam apa? Dalam doa dan pelayanan firman. Ya, dalam doa. Jadi di sinilah kita bisa melihat bahwa ini bukan berarti para pemimpin ini tidak bisa lagi membantu jemaat ya, tugas itu. Tapi kita melihat ada organisasi yang sudah terbentuk, diakon-diakon, para elder, pimpinan ya. Dan para rasul-rasul ini yang pertama-tama ini menjadi fokus mereka adalah apa? Pelayanan firman dan apa? Dan doa. Dan kita lihat di sini bahwa segala sesuatu yang kemudian dilakukan oleh rasul-rasul dan juga tentunya diakon, itu adalah apa yang mereka peroleh melalui doa. Itulah sebabnya bahwa sumber keefektivitasan, ya, sumber keberhasilan, ya, para pemimpin rohani itu terletak pada kehidupan apa? Pada kehidupan berdoa mereka. Para pemimpin-pemimpin, ya, dunia, ya, artinya mungkin tidak berdoa dengan kata lain, ya, mungkin ada. Tapi kalau para pemimpin rohani itu harus berdoa. Para pemimpin rohani harus kuat di dalam doa. Itulah sebabnya satu kutipan daripada Oswald Chambers, dia katakan bahwa the lasting value of our public service for God, nilai abadi dari para pelayan Tuhan ya, atau pelayanan publik kita kepada Tuhan ya, diukur oleh apa? Diukur is measured by the depth of the intimacy of our private times of fellowship and oneness with Him. Itu keberhasilan kita sebagai pemimpin ya, rohani dengan kata lain ya, itu diukur oleh kedalaman keintiman dan waktu-waktu pribadi kita dalam persekutuan dan kesatuan dengan Allah dalam doa. Dalam doa. Nah, saya katakan bukan hanya pemimpin rohani, sebenarnya ada juga pemimpin dunia ya. Salah satu pemimpin dunia yang baru-baru saja ini meninggal ya, itulah adalah mantan Presiden Amerika Serikat yang bernama Jimmy Carter. Dan pada saat salah satu yang terkenal, dan ini dinyatakan juga dari artikel dari Denver Seminary ini, yang ditulis oleh seminari presiden ya, Dr. Mark Husbands, dia katakan bahwa salah satu legacy, salah satu hal yang ditinggalkan yang indah, ya tentu saja Jimmy Carter ada banyak tantangan ya, masalah sebagai presiden Amerika Serikat, tetapi pada saat ini kalau kita mau jujur tentang keberhasilan Jimmy Carter, salah satu itu adalah bagaimana dia sebagai seorang pendeta juga dia, tapi kemudian menjadi presiden ya, adalah bagaimana kehidupan doanya, kehidupan berdoanya. Cukup menarik kalau Anda baca di artikel tersebut ya, di Camp David ya, pada saat dia mencoba untuk memperdamaikan orang Palestina ya, yang Mesir ya, Mesir dan orang Israel ya. Ada Perdana Menteri Israel itu Menachem Begin, dan juga Presiden Mesir saat itu Anwar Sadat ya. Mereka dikumpulkan, dan pada saat mereka berkumpul, apa yang dilakukan oleh Jimmy Carter? Dia berdoa. Kita kan seringkali berpikir, ini pemimpin dua, ini orang Yahudi itu nggak percaya dengan doanya orang Kristen, apalagi orang Muslim. Saudara kita orang Muslim mungkin nggak mau kalau didoakan oleh orang Kristen, tapi dia
dia bagikan imannya, dan dia berdoa untuk mereka. Jimmy Carter, Presiden Amerika Serikat, berdoa untuk Menachem Begin dan juga Anwar Sadat, ya. Dan pada saat dia bertemu dengan pimpinan dari Tiongkok saat itu, Deng Xiaoping, dia doakan juga, dan dalam hal yang dia minta juga adalah supaya Deng Xiaoping itu membuka China pada saat itu untuk apa? Untuk orang-orang dapat memiliki kebebasan untuk berbakti dan juga untuk memiliki Alkitab, ya. Dan ini dipenuhi oleh Deng Xiaoping, walaupun yang ketiga dia minta supaya ada dikirim American missionaries, Deng Xiaoping tidak kasih. Tapi poinnya adalah bahkan kepada para pemimpin-pemimpin dunia ini, Jimmy Carter mau berani untuk berdoa dengan mereka atau mendoakan mereka. Dan inilah, ya, itu sebabnya mungkin satu hal yang cukup menarik juga yang dapat kita lihat, kalau saja pemimpin dunia ini bisa buat seperti ini, bagaimana dengan para pemimpin rohani? Adakah kita mendoakan jemaat kita, mendoakan orang-orang lain, atau kita hanya minta supaya kita yang kepenuhan kebutuhan kita yang kita utamakan? Tentu saja tidak, ya. Dan tidak heran satu buku yang sudah 100 tahun lalu ditulis oleh E.M. Bounds, ya, dalam bukunya Power Through Prayer, dia katakan apa? Yang dibutuhkan gereja saat ini bukanlah lebih banyak peralatan atau peralatan yang lebih baik. Artinya bukan berarti peralatan-peralatan itu nggak perlu. Tapi yang dibutuhkan seringkali kita pikir, supaya gereja kita maju, ini mungkin kalau kita sudah punya ini, punya itu, peralatan yang lebih canggih, yang kita bisa beli dan lain sebagainya. Dia katakan bukan. Yang dibutuhkan gereja saat ini bukanlah lebih banyak peralatan atau peralatan yang lebih baik, bukan organisasi baru atau metode yang lebih banyak dan lebih baru, tetapi yang dibutuhkan gereja adalah apa? Pria dan wanita yang dapat digunakan oleh Roh Kudus, pria dan wanita yang berdoa, pria dan wanita yang perkasa, mighty in prayer, perkasa dalam doa. Dan kita lihat ini, contoh utama kita tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus anak Allah dia. Dia adalah Allah, ya. Walaupun sebagai manusia, kealahannya itu di bawah, berada di bawah kemanusiaannya, tetapi dia setiap pagi, ya. Pagi-pagi benar, Markus 1:35 katakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara-saudara, indah sekali kalau saya cuma minta dengan kerendahan hati. Tolong, minta kepada Tuhan kalau bisa, pagi-pagi bangunkan saya, ya, untuk dapat berdoa. Ya, kalau tidur lagi seperti saya, bangun jam 4 atau 5 berdoa, tidur lagi, silakan. Tapi poinnya adalah, bagaimana kita utamakan? Kita utamakan berdoa kita dengan Tuhan. Minta Tuhan untuk dapat menuntun kita hari ini. Saya sudah mempraktekkan, saudara, kalau ada saat-saat mana saya lupa untuk berdoa itu, jujur saja, ya, terus terang, itu galau kehidupan saya sepanjang hari itu, kacau, ya, kacau. Tapi kalau saya berdoa, maka ada kesabaran yang lebih, ya, ada kekuatan yang lebih, dan itu telah ditunjukkan sendiri oleh Yesus. Tapi Anda mungkin katakan, untuk saya sibuk sekali, pendeta, sangat sibuk. Wah, siapa yang paling sibuk? Yesus saja pada satu saat dia ingin berdoa, tapi kemudian orang-orang datang banyak, dia ajar lagi mereka. Sampai kemudian dia sebelum pulang dia bahkan memberikan mujizat, 5.000 orang dikasih makan, dan sesudah itu apa yang terjadi? Ini dia. Setelah dia sepanjang hari sibuk sekali. Matius 14 ayat 22-23 katakan, sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak yang sudah dikasih makan 5.000 orang itu pulang. Dia pulang. Lalu apa yang terjadi? Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Seringkali kita berpikir, gak ada waktu untuk berdoa. Waktunya sempit, gak ada waktu untuk berdoa. Martin Luther, seorang reformator Kristen, ya, sangat sibuk juga dia kan menghadapi tuduhan kiri kanan dari gereja saat itu, menghadapi tantangan mentranslate Alkitab dari bahasa asli ke bahasa Jerman saat itu. Apa yang Martin Luther katakan? Ini yang dia katakan. I am so busy that if I did not spend 3 hours each day in prayer, I could not get through the day. Saya sangat sibuk saat ini, ya. Sehingga jika saya tidak meluangkan 3 jam setiap hari untuk berdoa, saya tidak akan mampu menjalani hari ini. Jadi sesibuk-sibuknya dia, seberapa sibuknya dia harus mengutamakan untuk apa? Berdoa. Untuk berdoa.
Tidak heran Ellen White dalam tulisannya Ministry of Healing, ya, halaman 510-511, dia tuliskan, biasakanlah untuk berbicara dengan juru selamat ketika Anda sendirian, ketika Anda sedang berjalan, ketika Anda sedang sibuk dengan pekerjaan sehari-hari Anda. Biarkan hati Anda senantiasa terangkat dalam permohonan diam-diam, untuk pertolongan, untuk terang, untuk kekuatan, untuk pengetahuan. Dan biarlah setiap napas menjadi doa. Setiap napas bahkan menjadi apa? Doa. Menarik sekali. Setiap nafas kita, biarlah itu menjadi satu apa? Doa. Tidak heran ya. Kenapa? Seperti Martin Luther, dia katakan orang Kristen tanpa doa adalah bagaikan seseorang yang hidup tapi tidak mau bernafas. Ya. Tidak mau bernafas. Ada kuasa dalam doa, saudara. Ada kuasa dalam doa. Ada begitu banyak. Ya, ada begitu banyak ya. Dan salah satu yang bisa kita lihat kembali kepada rasul-rasul mula-mula. Pada saat mereka mula-mula rasul-rasul itu ya, sebelum Yesus naik ke surga, mereka kan gontok-gontokan. Aduh, siapa yang akan berada di samping kiri? Siapa yang akan berada di samping kanan Yesus? Tapi kemudian pada saat setelah Yesus naik ke surga, lalu mereka menunggu hari selama Pentakosta itu, mereka menunggu dan berdoa. Apa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul apa? 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun, mereka bertekun. Dan inilah ayat yang selalu diulang-ulangi di dalam tulisan Rasul Paulus. Bertekun dalam doa, bertekun dalam doa, bertekun dalam doa. Ya. Dan mereka berdoa bersama-sama. Dan dalam berdoa bersama, maka tidak ada yang di antara mereka yang satu itu berkata, siapa yang harus jadi pemimpin di antara kita? Tidak ya. Tidak. Kenapa? Karena dalam berdoa bersama mereka disatukan. Tidak heran. Satu buku yang saya senang sekali yang ditulis ya dalam judul buku itu Life Together yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer menulis dalam buku Life Together, dia katakan bahwa persekutuan Kristiani hidup dan ada melalui doa perantaraan para anggotanya. Doa untuk saling mendoakan satu dengan lain ya. Doa pengantaraan para anggotanya satu sama lain atau persekutuan itu akan runtuh. Kalau kita hanya mendoakan diri kita, hanya kebutuhan kita, itu akan tidak ada gunanya dengan kata. Tapi artinya sedikit kuasanya mungkin ya. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, mendoakan satu dengan lain, maka persekutuan itu akan kuat ya. Kita dikatakan, kita tidak dapat lagi menyalahkan atau membenci saudara yang kita doakan. Tidak peduli seberapa besar kesulitan yang dia timbulkan kepada kita. Jadi seperti rasul-rasul ya, seperti rasul-rasul mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan disitulah tidak ada kebencian ya yang akan terjadi kalau saudara yang kita doakan itu, yang tadinya kita mungkin benci, tapi kalau kita doakan, maka kita dapat memiliki persekutuan dengan saudara itu. Dan apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah apa? Tiba-tiba, ya setelah berdoa mereka bersatu dalam doa. Rasul-rasul, Kisah Para Rasul 2, 2 dan 3 katakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing Roh Kudus turun. Roh Kudus turun kepada mereka. Itulah sebabnya kita menghadapi begitu banyak tantangan dalam kehidupan ini. Ya, kekuatan surga harus menjadi bagian kita. Kuasa Roh Kudus sajalah yang dapat memberikan kekuatan yang sejati kepada kita. Memberikan kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Tapi poinnya adalah, marilah kita, seperti Kisah Para Rasul 1 ayat 14 katakan, marilah kita semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian yang masih bersama-sama, makasih masih dapat kita berdoa bersama ya untuk menutup acara ibadah kita saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami dapat datang dan memperoleh kekuatan seperti Rasul Paulus yang berdoa bagi umat-umat Tuhan di jemaat Kolose. Biarlah kami juga Tuhan saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga persekutuan, kesatuan di antara umat-umatmu dapat terjalin. Dan ini membawa kepada kami kuasa terbesar yang dapat menjadi bagian kami. Adalah kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kami. Membawa kami bukan hanya untuk memahami firman,
tapi bertumbuh pada saat kami mempraktekkan firman tersebut. Dan terus-menerus dapat membawa kami ke dalam satu kehidupan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini. Biarlah kami selalu bertekun dalam persekutuan doa. Kami datang kepadamu juga untuk membawa seluruh umat-umat Tuhan yang sudah menundukkan kepala pada saat ini. Biarlah masing-masing kami mengambil keputusan untuk dapat mengambil waktu yang utama untuk mengadakan satu komunikasi dengan Engkau. Pagi-pagi hari mungkin Tuhan. Atau setiap saat di mana kami dapat meluangkan waktu untuk berpikir tentang sesuatu, biarlah itu kami berdoa juga dapat gunakan untuk berdoa. Hamba-Mu juga berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu berdoa bagi saudari kami yang dari waktu ke waktu, walaupun dari keadaan tempat mereka yang jauh, seperti keluarga Lamtio dan juga Jane Ronunu yang dari Philadelphia, tapi setiap Sabat harus melakukan perjalanan 2 atau 3 jam Tuhan. Kami berdoa untuk mereka. Hamba-Mu berdoa bagi Evan dan Michi dan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa bagi Marcelo dan Michela. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menguatkan keluarga ini. Kami berdoa bagi segala yang terbaik yang dapat terjadi dalam pekerjaan Evan. Biarlah Tuhan akan menyertainya. Demikian juga Michi. Hikmat bijaksanaan dari surga menjadi bagiannya. Berdoa juga bagi orang tua dari kedua belah pihak, khususnya orang tua dari Michi yang bersama-sama. Berdoa bagi Bapak Asan. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Bapak Asan dan Ibu Marta Lam Kadowangko. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kesehatan, kekuatan dari surga kepada Bapak Asan dan Ibu Marta. Kami berdoa kiranya mereka terus dikuatkan dalam persekutuan yang indah dengan kami umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Kami juga berdoa bagi saudari Jane Ronunu. Kiranya kesehatan dan kekuatan dari surga menjadi bagiannya. Bahwa dia tetap setia, tetap kuat di dalam Engkau. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga lainnya dan juga anak-anak kami anak-anak muda kami dan keluarga mereka. Kami berdoa secara khusus bagi Belva dan Aubrey. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan bagi putra mereka Travis dengan gangguan atau masalah kesehatan yang dimiliki oleh Travis. Kami berdoa Tuhan, jamahlah anak ini. Kau mengetahui keadaan penyakit yang dialami oleh Travis pada saat itu. Tapi kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan kelegaan. Bawa Travis memiliki satu kehidupan yang penuh, jauh daripada rasa sakit yang dialami pada saat ini. Kami berdoa untuk Travis Tuhan. Kami berdoa juga bagi Ibu Shana Laloan yang juga menjaga Travis pada saat ini. Kami berdoa kiranya kesehatan, kekuatan dari surga menjadi bagian Ibu Shana. Tuhan juga mengetahui kebutuhan kehidupannya. Biarlah Tuhan akan selalu membawa kehidupan Ibu Shana dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Demikian juga keluarganya. Suami Bapak Ado Susilo yang di Indonesia dan juga anak-anak yang ada di sana dan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga dengan segala rencana-rencana Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan kami semua. Dan biarlah kami tetap setia, tetap kuat dalam Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami yang hamba bawa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali minggu depan. Dan kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan yang pasti dari surga untuk kita semua.